Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info yang selalu memberikan informasi menarik dan tentu saja bermanfaat buat Anda. Oke teman, hari ini saya juga akan memberikan informasi yang menarik. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 27 September 2020, saya akan memberikan informasi mengenai Nawacita Jokowi. Apakah itu? Kita cek, kita ikuti terus Krida Info. Check it out. Krida Info, kepoin yuk. Oke teman, kita sambung lagi. Bandung saat ini sudah mulai hujan. Oke, balik lagi kita ke pembahasan mengenai Nawacita ini teman. Nah, saya juga ingin menyentil para pembenci Pak Jokowi. Mungkin kalian belum mengetahui sehingga membenci Pak Jokowi. Ya oke, kita bahas dulu deh. Siapa sih yang membenci Pak Jokowi ini? Satu adalah mafia migas, teman. Ya mungkin bagi kalian yang nonton ini mungkin bukan mafia migas, teman. Mungkin bukan salah satunya. Oke, yang kedua adalah para koruptor, teman. Para koruptor tentu saja karena saat ini memberantas setiap pungli, korupsi dan sebagainya. Sehingga mereka membenci Pak Jokowi karena lahannya terganggu. Oke teman, yang berikutnya adalah yang mengganggu masalah kebangsaan. Akan membangun misalnya negara Islam dengan syariat Islam di tengah pluralisme di Indonesia yang sudah memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah mereka juga salah satunya pembenci Pak Jokowi karena Hizbut Tahrir Indonesia dihapuskan. Apalagi misalnya ASN atau PNS yang membenci Pak Jokowi. Kenapa? Waktu pemilihan presiden mereka tidak memilih Pak Jokowi karena apa? Karena uang jalan dinasnya dipotong, karena tidak bisa lagi korupsi. Nah itu dia salah satunya adalah yang membenci Pak Jokowi sehingga tidak memilih Pak Jokowi. Urusannya semuanya urusan pribadi, bukan urusan nasional. Sedangkan kalau misalnya Anda pegawai negeri yang jujur, pasti memilih Pak Jokowi. Di lingkungan Anda yang banyak korupsi, Anda juga gerah, pasti akan mendukung Pak Jokowi. Oke teman, jadi PNS ini adalah oknum yang sebelumnya merasa senang, merasa banyak duit karena bisa korupsi, bisa memarkup barang-barang yang dibeli. Nah itu dia. Oke, berikutnya apa teman? Barisan sakit hati, tidak bisa bekerja cepat. Karena apa? Kata Pak Jokowi bahwa negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Nah kalau kita lambat, maka kita akan terlindas oleh negara lain, sedangkan kita akan bersaing dengan negara lain. Oke teman, bagi kalian yang selama ini yang benci pada Pak Jokowi, tonton saja nih bagaimana rakyat yang di pedalaman. Nah Pak Jokowi menyentuh itu untuk membangun jembatan gantung. Nah kalau kalian masih tidak tersentuh juga, kalian harus periksakan ke dokter, periksakan ke psikiatri. Mungkin kalian goblok, mungkin kalian edan, mungkin kalian gila. Oke teman, kita lihat dulu deh ya bagaimana jembatan gantung ini dapat membantu mereka yang ada di pedalaman. Check it out. Pada waktu dulu memang dari masyarakat kami mohon untuk jembatan gantung diadakan di Sorpadan karena memang masyarakat sangat memerlukan karena berbatasan dengan Kabupaten Magelang yaitu Desa Kalikuto.
kebetulan ada program baru dari Bapak Jokowi, yaitu adanya jembatan gantung. Akhirnya kami minta itu, alhamdulillah bisa realisasi. Kalau sekarang memang dari pusat sangat mudah. Dulu sebelum ada jembatan memang susah kalau kita berangkat bekerja. Kalau sekarang udah memakai jembatan ini agak maksimal, udah bagus 100%. Memang biasanya bensinnya lewat sana 1 liter cuman buat 3 hari, sekarang 1 minggu. Dari sini kan montong Kompas. Makanya dengan adanya jembatan ini memang sangat manfaat bagi masyarakat. Sekarang itu lebih dekat, lebih nyaman. Harapannya itu sekali membuat nanti bisa dipakai lama sampai anak cucu. Aktivitas sehari-hari saya jam 7 nyetir motor sama bawa alat-alat pertaniannya, berangkat ke sawah ya lewat jembatan ini. Kalau dulu ya lewat sini, tapi kan motor itu mentok di sana yuk nyabrang, penuh resiko yang jelas itu, bisa hanyut dibawa arus loh, Mas. Sungainya kan besar kalau musim penghujan. Alhamdulillah ini kok ada jembatan ya enak gitu. Ya bukan cuma saya, yang jelas itu anak sekolah lebih terbantu ini sama para pedagang itu kan, Mas. Sadurunge ana jembatan aku le nyebrang liwat kali, akeh watune, lunyu wedi nek keli. Saiki nek wis ana jembatan penak ora wedi kepleset. Nek sekolah cedak lewat jembatan. Biyen aku ndelok Pak Jokowi ngresmake jembatan iki aku seneng. Wonge kebak arep ndelok Pak Jokowi. Dulu waktu awal saya di sini itu sekitar 2008 itu belum ada jembatan gantung. Jadi kalau mau ke dusun sebelah itu harus menyeberangi sungai lewat jurang-jurang atau enggak ya jalannya muter. Jadi kan lebih jauh. Dulu kan pas belum ada jembatan, desanya itu seperti sepi sekali, tapi sekarang lebih ramai, tidak seperti desa mati gitu. Jalur sehari-hari saya ke pasar ya sekarang lewat jembatan gantung ini, jadi lebih cepat dan lebih ya menghemat waktu juga. Semoga di banyak daerah akan ada banyak jembatan seperti ini sehingga dapat mempermudah akses jalan untuk anak-anak sekolah dan masyarakat sekitar. Jangan dipikir jembatan seperti ini nggak penting sekali untuk infrastruktur dari desa ke desa atau dari kecamatan ke kecamatan. Karena dengan disambungkan akan ada kecepatan untuk logistik, untuk mobilitas orang cepat, mobilitas barang cepat. Sekarang ini negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Apakah sudah tersentuh apa belum? Bagaimana Pak Jokowi membangun untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa, teman? Membangun sampai 49 bendungan baru, teman. Mengairi persawahan dengan membangun juga irigasinya dan juga untuk bahan baku air minum. Oke, teman, ini dia bendungan yang dibangun oleh Pak Jokowi.
Dan ini belum selesai, masih banyak ratusan yang akan dibangun oleh Pak Jokowi. Oke teman, tidak banyak bacot, kita tonton aja langsung. Yuk, saksikan. Ini dia. Bendung Kamijoro seperti yang kita lihat itu lebarnya adalah 154, kemudian tingginya elevasi tinggi daripada bendung, mercu bendungnya adalah 2,4. Dibangun tahun 2016 sampai 2018. Jadi manfaatnya untuk Bantul itu untuk irigasi sebesar 2.370 hektar untuk layanan daerah irigasi. Dan nanti rencana untuk air baku untuk Bantul, Kabupaten Bantul adalah sebesar 200 liter per detik. Sedangkan untuk Kulon Progo sendiri adalah direncanakan 300 liter per detik. Nanti untuk kebutuhan apa saja? Di situ adalah untuk bandara yang baru, Yogyakarta International Airport yang baru, terus kemudian untuk industri pasir besi dan lainnya digunakan untuk reguler di Kabupaten Kulon Progo. Di samping itu juga manfaatnya seperti kita lihat adalah untuk wisata. Jadi taman ini sudah viral, jadi menjadi setiap hari adalah ramai dikunjungi oleh masyarakat, sehingga ini bisa merupakan daerah wisata. Dan yang ketiga ini menghubungkan tadi yang terpisah sungai, seperti kita lihat Sungai Progo, Bantul dan Progo, sehingga adanya ini orang bisa lewat jembatan itu bisa lewat ke sini. Jadi untuk sekolah, untuk keperluan apa-apa bisa lewat di sini semua. Seneng ya, seneng, terus udaranya juga sejuk, adem gitu. Bagus sih Mas, untuk tempat wisata baru, biar untuk ngurai kemacetan di Jogja kan malas kadang ke Jogja. Jogja kan macet, jalan-jalan udah macet, saya mending ke arah sini biar nggak begitu macet. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Bendung Kamijoro pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama Ratu naik.
provinsi yang lain hanya dibangun satu bendungan, kadang enggak juga dibangun. Di sini 7 waduk, 7 bendungan di NTT. Ada 7 semuanya. Itu pun Pak Gubernur, Pak Wagub masih mau minta tambah lagi. Ketemu Bupati, tambahnya sekarang waduk dan bendungan semuanya. Karena memang rumusnya di situ, jurusnya memang harus dimulai dari air. Dengan air inilah nanti kita bisa, kalau biasanya mungkin setahun hanya panen sekali menjadi 2 kali atau 3 kali. Yang dulunya nggak bisa nanam apa-apa, bisa menjadi nanam apa-apa. Juga nanti di mungkin bulan-bulan Juli atau Agustus, di sini ada sebuah hamparan untuk pembuatan garam yang sangat luas sekali. Tapi sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah digarap secara serius. Disampaikan oleh Pak Gub saat saya kesini terakhir. Saya telepon langsung saat itu Menteri BPN untuk segera ya dibuatkan sertifikat, serahkan pada rakyat. Rakyat akan kita bimbing untuk kerja itu. Tadi saya sudah dilapori Pak Gubernur, Pak, itu 1 orang bisa dapat bulannya bisa 15 juta. Betul Pak Gub? Kalau digarap secara serius, berapa orang yang akan naik kesejahteraannya di Kupang ini? Ada lahan yang luasnya beribu hektar tapi tidak segera diselesaikan. Inilah yang saya perintahkan kepada Menteri. Udah itu dulu konsesinya, haknya diberikan kepada swasta. Tapi swasta enggak, kerjain cabut, berikan pada rakyat. Nanti Agustus ada panen, kita panen garam, sekaligus nanti akan saya serahkan sertifikatnya pada masyarakat, pada rakyat. Biar lahan-lahan itu produktif. Kalau kita nggak tegas seperti itu, sampai kapanpun nggak akan itu dirampungkan masalah yang jelas ada di depan mata kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya resmikan bendungan Roti Klot di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Buat pembenci Pak Jokowi, apakah belum tersentuh juga? Masih tetap benci sama Pak Jokowi? Sudah dikasih pemimpin yang begitu bagus, yang begitu baik, menyentuh seluruh rakyat Indonesia. Mungkin Anda terseret oleh politik yang tidak jelas. Kalian betul-betul terseret, terprovokasi. Kalian tidak sadar bahwa kalian terseret oleh provokasi para elit yang ingin menggoyangkan, ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Cek juga mengenai bagaimana perbatasan kita mengangkat harga diri, mengangkat harkat bangsa, teman, dengan membangun perbatasan dengan luar negeri, pos lintas batas luar negeri. Ini dia, teman. Kalian bisa cek juga, kalian bisa tonton juga bagaimana kita sekarang menjadikan bangga menjadi bangsa Indonesia karena di perbatasan kita dibangun PLBN yang keren. Keren. Makasih Pak Jokowi. Memang salut pada Pak Jokowi, termasuk membangun perbatasan. Check it out. Di tengah pandemi virus corona, pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Bukan hanya di kawasan yang telah berkembang, pembangunan juga dilakukan di daerah perbatasan, pulau-pulau kecil dan terdepan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan melalui 3 program secara terpadu, yakni program pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung, pembangunan jalan di perbatasan, dan pembangunan rumah khusus di perbatasan. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan ini menjadi prioritas Presiden Joko Widodo. Tentunya sesuai dengan salah satu nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Pada acara webinar bertajuk Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia beberapa waktu lalu, Menteri Basuki menjelaskan tujuan pembangunan PLBN, yakni untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesenian di perbatasan. Di 2020 hingga 2021, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya membangun 11 PLBN terpadu dengan total anggaran sebesar 2,27 triliun rupiah. Pembangunan 11 PLBN telah diatur dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2019. 11 PLBN tersebut adalah PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Serasan di Kepulauan Riau. Kemudian 2 PLBN di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Jagoy Babang dan PLBN Seikelik. Tiga PLBN dibangun di Kalimantan Utara, yakni PLBN Long Nawang, PLBN Long Midang, dan PLBN Sei Pancang. Selanjutnya 3 PLBN lain yang dibangun di Nusa Tenggara Timur, yakni PLBN Labang, PLBN Napan, serta PLBN Oepoli. Pembangunan PLBN terakhir yang dibangun tahun ini adalah PLBN Yetetkun di Papua. Dari 11 PLBN tersebut, baru PLBN Sota yang telah rampung karena memang dibangun sejak 2019 silam. Pembangunan 11 PLBN ditargetkan rampung seluruhnya pada akhir Desember 2021 mendatang. Dalam mendukung infrastruktur wilayah perbatasan, Kementerian PUPR tidak hanya membangun PLBN, namun juga dibangun akses jalan untuk mempermudah mobilitas barang, jasa, dan manusia. Di kawasan perbatasan Kalimantan, dibangun jalan perbatasan sepanjang 1.910 km. Jalan perbatasan di Kalimantan Utara ini masih menyisakan 84 km jalan belum tembus. Perbatasan NTT dibangun jalan perbatasan sepanjang 179,63 km dengan kondisi seluruhnya telah tembus. Dan di Papua, dibangun jalan 919,16 km dengan kondisi menyisakan 179 km belum tembus. Selama periode 2016-2020, Kementerian PUPR telah menyelesaikan tahap pertama pembangunan 7 PLBN, yakni di kawasan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua.
Hal senada disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pembangunan PLBN tersebut. Menurutnya, PLBN harus menjadi titik baru pertumbuhan ekonomi. Oke teman, itulah beberapa hal mengenai bagaimana kita membangun, bagaimana Pak Jokowi membangun dari pedesaan, dari pelosok, dari pinggiran, dari perbatasan. Itulah yang saya akan tampilkan hari ini. Itulah yang saya tampilkan pada video kali ini. Oke teman, saya kira apabila kalian masih membenci Pak Jokowi, berarti Anda benar-benar gila. Benar-benar gila, gelo. Oi, sinting kalian. Oke teman, saya sudah capek. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.